selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham. Yang pertama Excel, kedua ISAT, ketiga Telkom, keempat Pren, kelima Era, keenam Tebik, dan ketujuh Tower. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini indeks ditutup di harga 5.975, naik tipis 0,2%. Kalau dilihat transaksi masih sama seperti kemarin, masih di bawah 10 triliun. Hari ini transaksi di 8,7 triliun. Kalau dilihat dari transaksi asing, hari ini net buy di 200 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG cukup bagus hari ini seperti skenario kemarin. Setelah membuat candle hammer atau doji ini, indeks rebound, tapi reboundnya hari ini cuma terbatas ya, dan juga membuat gap, dan potensi gap ya kemungkinan pasti ditutup karena di dalam pergerakan range sideway-nya. Dan kalau dilihat indikator MACD masih membentuk golden cross tapi masih tipis, bar chart di atas nol masih terbentuk. Kalau dilihat dari MACD dan harga ya, ISG membentuk pola hidden bullish divergence. Ini terlihat. Jadi harusnya memang ada tanda pembalikan arah karena ISG sebelumnya ini downtrend dari harga 6.400 dia turun dan mulai ada tanda pembalikan arah, dan terlihat juga ya candle hammer di tanggal 13 April ini memberikan sinyal bagus, dan kemudian di tanggal 4 Mei juga memberikan sinyal bagus ya, karena lebih tinggi low-nya, ini lebih tinggi dari low sebelumnya, atau ini bisa dibilang swing low. Jadi potensi IHSG sepertinya masih bisa melanjutkan kenaikan terdekat uji 6020 resisten yang saya buat ini ya, dan kemungkinan kalaupun nggak mampu naik lebih tinggi, IHSG akan bergerak di area ini. Supportnya 5.920, resistennya 6.020 ya. Mungkin tektokan di sini kecuali ada dana besar masuk ya, kemungkinan IHSG bisa sampai menguji resistennya 6.116 ini. Jadi seperti itu untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Excel yang hari ini ditutup di harga 2060, naik 1,47%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy tapi masih tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Excel diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel masih dalam pola falling wedge ya, tapi pelan-pelan naik, dan hari ini Excel menutup gap turunnya di hari kemarin. Excel membentuk pola bullish engulfing. Sayangnya volume memang belum ada kekuatan. Excel ini volumenya akan muncul kalau sudah di atas 2120. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah tetap hold aja. Yang penting Excel nggak breakdown dari 2000, itu cukup aman. Kalau Bapak Ibu yang beli di daerah 2010, 2020 ya jaga-jaga di 2120. Kalau Excel gagal breakout ya take profit dulu, karena potensi besar Excel akan ke bawah lagi. Kalau dibuat ini area konsolidasi ya, atau base ya, ini bisa dikatakan area konsolidasinya. Supportnya di 2000 dan resistennya di 2120. Jadi seperti itu untuk Excel ya. Ini Excel masih mencoba berjuang untuk naik kembali ya. Semoga bisa dalam waktu dekat, dan lebih bagus lagi kalau Excel ini ada di atas 2240. Kalau di atas ini potensi ada pembalikan arah, dan bisa dikatakan juga Excel akan kembali bullish. Tapi kuncinya 2240. Seperti itu untuk Excel. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada ISAT yang hari ini ditutup di harga 6.300, naik 1,61%. Kalau dilihat dari transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ISAT sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT mantul dari support ya, sayangnya masih tekanan seller juga masih kuat, dan terlihat ISAT memang membuat ekor dari atas ke bawah ya. Memang karakternya seperti itu, tapi cukup bagus. Kalau bagusnya lagi, harusnya ISAT hari ini bisa tutup di atas 6.400. Itu potensi bagus karena akan membentuk pola morning star. Kalau seperti ini agak nanggung polanya ya, walaupun masih potensi naik ya. Terdekat ISAT akan menguji 6.400 sampai 6.500 nya ini, menguji EMA
20-nya. Kalau mampu breakout, ISAT akan mengarah ke 7.000 lagi. Apakah bisa spekulasi buy? Harga sekarang ya masih bisa. Yang penting Bapak Ibu mau cut loss di bawah supportnya. Nih, kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 5.990 ya boleh-boleh aja. Target profit terdekat 6.500. Kalau itu mampu dilewati ya target selanjutnya untuk swing trade. Cuman ini nggak dalam waktu dekat ya, mungkin 1-2 minggu atau 3 minggu bisa aja dia bergerak ke atas ini ya prosesnya. Jadi seperti itu, ISAT juga masih sideways dan juga ISAT masih mempertahankan supportnya di 6.155. Jadi cukup bagus karena memang support 6.155 ini bisa dikatakan support kuat karena sering membuat candle rejection ISAT saat di area supportnya ini. Jadi seperti itu untuk ISAT. Kalau dilihat ya ISAT masih bisa dikatakan uptrend ya, tapi minornya ini lagi sideways dan supportnya di 6.155, resistennya di 7.000 ya. Ini cukup bagus untuk swing trade, yang penting nggak jebol 6.155. Seperti itu untuk ISAT. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada Telkom yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,31% ke harga 3.200. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Telkom diakumulasi oleh Credit Suisse, CS, dan YU. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Telkom masih mencoba berjuang naik, tapi bagusnya Telkom nggak membuat low baru ya, malah dia membuat low makin tinggi atau higher low. Nih. Dan bagusnya lagi Telkom ini kalau kembali ke atas 3.300, sebelum bisa kembali ke 3.300 ya kemungkinan Telkom akan bergerak sideways di range harga ini ya. Supportnya 3.140, resistennya 3.300. Seperti itu untuk Telkom. Apakah potensi bagus untuk Telkom? Sekarang Telkom harganya ya cukup lumayan murah. Kalau sesuai dengan indikator yang dipakai Warren Buffett ya, minimal Warren Buffett akan beli saham yang berfundamental bagus kalau harganya sudah minimal turun 33%. Kalau harga Telkom ini wajarnya di 4.000 ya harusnya sekitaran 2.700-2.800 itu baru bisa masuk. Tapi kalau ngejar Telkom ke sana ke 2.800 itu sangat berat ya. Kemungkinan nggak akan ke situ Telkom ya. Cara lainnya kalau mau investasi untuk disimpan sampai akhir tahun ya cicil aja di harga sekarang, udah mulai cicil dengan skenario kalau dia turun lagi ke bawah ya cicil di bawah, tapi kalau dia naik ke atas 3.300 tambah di atas untuk average up. Di 3.000 ini cukup bagus ya, cuman kalau sesuai dengan teori MOS, margin of safety Warren Buffett ya 33%. Jadi ya di sekitaran sini harusnya beli, nunggu Telkom turun ke area 3.800. Tapi itu kemungkinan sangat kecil ya, dan yang pastinya Telkom kemungkinan akan mempertahankan support EMA 200-nya di 3.140. Seperti itu untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Pren yang hari ini ditutup di harga 85 sama harga penutupan pada hari kemarin. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pren didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pren membuat candle doji dan terlihat setelah Pren membuat pola 3 black crow, dia rebound, kemarin naik 2,41%, hari ini coba melanjutkan kenaikan. Saat mencoba uji resist 87, gagal breakout, dan kemudian dibawa turun lagi dan tutup di harga sama harga penutupan hari sebelumnya. Terlihat volume meningkat, MACD masih membentuk dead cross, masih mengarah ke bawah tapi mulai melandai, bar chart di bawah 0, makin tipis ya, ada peluang Pren rebound. Tapi ini bisa dikatakan harga pertengahan ya, karena memang idealnya beli Pren ini di area 80 dan 78, dan targetnya ya kalau Pren bisa kembali lagi ke atas 87 cukup aman, apalagi bisa konfirmasi tutup di atas, harusnya Pren lebih aman. Dan kalau dilihat ini Pren juga masih bisa dikatakan minornya uptrend ya. Dari 24 Maret ini dia rally ke atas. Jadi seperti itu untuk Pren ya, semoga besok bisa naik atau minimal ya tutup di atas 8788 cukup bagus. Tapi kalau pulse breakout ya berarti memang sinyal Pren mau turun lebih dalam.
terdekat ke 78 kalau ternyata false breakout. Jadi seperti itu untuk friend. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada ERA yang hari ini ditutup naik tipis 1,7% ke harga 595. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ERA hari ini didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ERA ya biasa aja ya. Saham uptrend. Dilihat hari ini sempat uji kembali EMA 20-nya, namun tetap tutup di atas. Dan volume ya lumayan, walaupun indikator sudah membentuk dead cross ya. Yang penting gak jebol 575, ERA aman ya. Jadi kalau jebol 575 cut loss saja, karena potensi besar di bawah ERA sampai 480. Kalau Bapak Ibu mau dibawa ke situ ya silahkan, kalau nggak pakai cut loss. Kalau saya mending cut loss dulu, nanti saya beli lagi di bawah kalau memang masih pengen beli ERA ya. Ini cukup dalam, mending cut loss saja dulu di area 550 sampai 560. Ini kalau beli di harga sekarang daripada dibawa ke bawah. Karena potensinya memang kalau breakdown dari 575 ini ya arahnya ke bawah, ke area konsolidasi atau area sideway-nya ini sebelum dia rebound dari 600 ini. Jadi seperti itu. Untuk ERA potensi masih bisa ke atas. Yang penting ERA mempertahankan supportnya 575 ini, ya ERA akan bergerak sideway di area supportnya 575, resistennya 660. Kalau ditarik upside-nya masih peluang 10% dari harga sekarang ya. Jadi seperti itu untuk ERA. Indikator MACD membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk, sudah 3. Volume hari ini meningkat ya, semoga aja besok bisa ditutup hijau atau bagusnya lagi bisa tutup di atas 600 untuk ERA. Seperti itu. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Tebik yang hari ini ditutup naik tipis 0,77% ke harga 2.590. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik juga cukup bagus. Yang penting Tebik di atas 2.500 itu aman. Kalau jebol 2.500, hati-hati bisa dibawa Tebik sampai 2.250 nih ya, akan menguji dinamik support EMA 60-nya, dan juga itu adalah neckline sebelum Tebik rally tinggi ini ya. Jadi 2.250. Tapi kalau dilihat dari indikator moving average EMA 20 ini yang sangat tajam mengarah ke atas, lebih dari 45 derajat kemiringannya, dan juga terlihat 2 kali Tebik mencoba uji EMA 20 namun tetap bertahan dan tutup di atasnya, ya peluangnya masih bisa ke atas untuk Tebik. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Harga sekarang sudah agak jauh dari support ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di sekitaran 5% ya boleh aja, atau disesuaikan aja. Yang penting kalau Tebik ini jebol 2.500 cut loss, nah dari supportnya itu mau 2%, 3%, 4% atau 1% ya disesuaikan dengan profil resiko masing-masing ya untuk harga cut lossnya. Dan target profitnya ya tetap di resistennya 2.800 sampai 2.850. Seperti itu untuk Tebik. Indikator MACD tapi sudah membentuk sinyal kurang bagus, dead cross. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Volume hari ini ya lumayan, tapi lebih besar volume saat Tebik membuat candle hari sebelumnya ya. Ya sinyal ini cuman sinyal. Yang penting lihat price action, lihat candle. Ya, sinyal ini bisa berbelok kalau Tebik nanti rebound. Jadi kalau Tebik ini breakdown, ini berarti sinyalnya bisa valid kalau Tebik akan lanjut turun ke bawah ya. Seperti saya bilang tadi, akan dibawa ke 2.250. Kalau Bapak Ibu nggak mau rugi waktu, ya harus siap rugi uang sedikit. Nggak apa-apa rugi uang sedikit, cut loss saja dulu, nanti buyback di bawah. Seperti itu aja. Ya, seperti itu aja untuk Tebik. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Tower yang hari ini ditutup naik tipis 0,8. Cek.
Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Tower yang hari ini ditutup naik tipis 0,89% ke harga 1125. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tower sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower hari ini volume meningkat. Sayangnya Tower nggak bisa tutup di atas EMA 60-nya. Kalau dia tutup minimal di 1140, ini akan membentuk pola Morningstar dan besok potensi besar lanjut. Nah, untuk besok juga dengan kondisi seperti ini masih bisa naik. Tower masih coba berusaha untuk naik dan terdekat tetap ya 1150 diuji kalau mampu lewat ke 1170, dan bagusnya lagi kalau Tower bisa tutup di atas 1170. Kalau naik ke sana harus sekitar 4% dan 5%, ya masih bisa lah kalau Tower dalam satu hari naik. Dan harga cut loss-nya sudah dalam ya, karena cut loss-nya di bawah 1080. Jadi seperti itu untuk Tower. Yang penting sabar aja, Tower juga terus naik ya. Ini sinyalnya masih bagus. Ya semoga aja dalam waktu dekat atau minggu ini Tower bisa kembali breakout 1170. Seperti itu untuk Tower. Ya cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chart-nya, dan juga akan diulas kembali setiap malam. Kalau tertarik, Bapak Ibu bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.